Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar untuk persiapan UKK kelas 10. Nah, di dalam video hari ini akan ada 15 soal yang akan kita bahas. Nanti jika misalnya teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan langsung via grup atau via akademi. Oke, langsung saja kita ke nomor 1. Penyelesaian persamaan dari 2x min 4 sama dengan 12. Berarti x-nya cukup mudah. Min 4-nya pindah ruas, jadinya 2x sama dengan 12 tambah 4, yaitu 16. X-nya adalah 8, maka himpunan penyelesaiannya adalah 8. Next, soal nomor 2. Himpunan penyelesaian dari mutlak 3x min 1 per x min 7 sama dengan 2. Kalau seperti ini, maka bentuk pernya harus kita pindahin ruas dulu jadi kali. Tapi mutlaknya tetap sama. Jika ada mutlak kanan dan kiri, maka dia bisa dikuadratkan. Setelah dikuadratkan, hasilnya adalah seperti ini. Oke, lalu kita kumpulin semuanya jadi satu. Jadi semua pindahin ke sebelah kiri, yang tadinya positif jadi negatif, negatif jadi positif. Setelah itu, dapatlah 5x kuadrat plus 50x min 195 sama dengan 0. Ternyata masih bisa diperkecil, dibagi 5. Hasilnya adalah x kuadrat plus 10x min 39. Yang mana kalau kita faktorkan, dia jadi x plus 13 dan x min 3. Berarti x plus 13 sama dengan 0, x-nya adalah min 13. Yang kedua, x min 3 sama dengan 0, x-nya adalah 3. Himpunannya berarti min 13,3. Selanjutnya, untuk nomor 3, kita di sini ada pertidaksamaan mutlak, yaitu 2x min 3 lebih besar dari 7. Di sini ada rumus dasar dari mutlak ax min b lebih besar dari c, maka dia menjadi ax tambah b di antara min c dengan c. Sama seperti soal kita, maka dibuatlah 7 itu jadi min 7 dan 7. Supaya tengahnya jadi x, berarti min 3-nya harus hilang. Supaya hilang, dia harus ditambah 3. Berarti min 7 tambah 3, 2x min 3 ditambah 3, 7-nya juga ditambah 3. Hasilnya adalah 2x di antara min 4 dan 10. Supaya kita jadiin x, karena belum jadi x, maka dibagi 2. Didapatlah x itu ada di antara min 2 dengan 5. Maka himpunannya adalah x di antara min 2 dengan 5. Soal yang keempat, fungsi fx sama dengan buka kurung x min a kuadrat tambah 4b. Mempunyai nilai minimum 8 dan melalui titik 0,33. Yang ditanya adalah nilai A ditambah B. Pertama, kalian harus tahu XP dengan YP, yaitu titiknya dengan nilainya. Jadi nilainya mau maksimum mau minimum tergantung dengan titik. Tapi nilai sendiri bisa dicari dengan min D per 4A. Sebelumnya, kita punya fungsi X min A kuadrat tambah 4B. Yang mana melalui titik 0,33. Tinggal substitusi kebersamaan. Didapatlah 33 sama dengan 0 dikurang A kuadrat tambah 4B. Dapat persamaan yang pertama, yaitu 33 sama dengan A kuadrat ditambah 4B. Lalu kita bikin yang kedua yang melalui titik atau nilai minimum. Pertama, fungsinya harus dijabarkan terlebih dahulu, supaya tahu yang mana nilai A, B, dan C-nya. Sesudah dijabarkan, baru kita bisa tahu kalau A-nya itu adalah 1, B-nya itu min 2A, C-nya itu A kuadrat tambah 4B. A itu di depannya X kuadrat, B itu di depannya X, sisanya adalah C. Masukkan ke dalam nilai minimum atau YP sama dengan min D per 4A. Diskriminan sendiri penjabarannya adalah B kuadrat min 4 AC. Substitusi, didapatlah persamaannya seperti ini.
8 sama dengan min 4a kuadrat min 4a kuadrat min 16. Min 4a kuadrat min 16 didapat dari min 4 kali a kuadrat min 4 dikali 4b. Setelah didapat, di situ ada yang tanda merah yaitu 8 dengan 4. 4-nya pindahin ke atas, kalikan dengan 8 karena bagi berubah jadi kali. Didapatlah 32 sama dengan min 16b. Kenapa? Karena 4a kuadrat dikurang 4a kuadrat habis. Maka b-nya didapat yaitu 2. Setelah b-nya ketemu, kita substitusikan ke persamaan kita yang pertama tadi, yaitu 33 sama dengan a kuadrat tambah 4b. 33 sama dengan a kuadrat tambah 4 kali 2, 33 sama dengan a kuadrat tambah 8. Maka didapatlah a-nya yaitu positif negatif 5. Karena a kuadrat sama dengan 25, maka a adalah akar dari 25. Berarti a-nya ada 2. Yang pertama, saat a-nya positif, kita substitusi, yaitu 5 tambah 2 hasilnya 7. Yang kedua, saat a-nya negatif, min 5 tambah 2 yaitu min 3. Jadi nanti tergantung di optionnya, yang 7 atau min 3. Selanjutnya soal kelima, X, Y, Z merupakan HP atau himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 3 tersebut. Triple bilangan yang memenuhi sistem persamaannya adalah sistem persamaan, maksudnya itu nilai X, Y, dan Z. Pertama, kamu udah punya 3 persamaan. Setelah itu, eliminasi persamaannya. Boleh 1, 2, boleh 1, 3, atau 2, 3. Di sini kakak ambil 1 dan 2. Nah, mau menghilangkan nilai Z. Artinya, atas Z-nya 1, bawah Z-nya 2. Berarti dibalik. Atas dikali 2, bawah dikali 1. Didapatlah bentuk ini. Setelah itu kita jumlahkan. Kenapa ditambah? Karena Z-nya yang mau kita hilangkan berbeda tanda. Kalau berbeda maka kita tambah. Tapi kalau sama tanda maka kita kurang. Didapat 5x tambah 3y sama dengan 34. Itu adalah persamaan yang keempat. Nah, eliminasi kedua yang kakak ambil yaitu 1 dan 3. Mau ngilanginnya Z juga. Kebetulan Z di sini sudah sama. Kalau sama bisa langsung ditambah karena beda tanda. Didapatlah hasilnya seperti ini. 8x kurang 5y sama dengan 25. Ini adalah persamaan kita yang ke-5. Kalau udah dapat 2 persamaan, berarti kita punya 5 persamaan nih. Kita eliminasi persamaan yang keempat dan kelimanya. Oke, mau ngilanginnya terserah kalian. Tapi kakak mau ngilangin y. Atas y-nya 3, bawah y-nya min 5. Berarti atas dikali 5, bawah dikali 3. Karena tadi beda tanda, maka kita tambah. Didapatlah hasil X-nya yaitu 5. Setelah X-nya ketemu, substitusi baru. Pilih persamaannya boleh 4 atau 5. Kakak pilih persamaan yang keempat. Berarti didapat Y-nya adalah 3. Setelah X dan Y ketemu, substitusi lagi ke persamaan yang pertama, kedua, atau ketiga. Kakak pilih persamaan yang pertama. Berarti ketemulah hasil Z-nya yaitu 7. Berarti X-nya 5, Y-nya 3, Z-nya 7. Cukup mudah bukan? Soal ke-6. Yang diminta adalah domain atau daerah asal dari fungsi rasional dari Rx sama dengan X per X kuadrat min 4. Kalau misalnya bentuk rasional, fokusnya hanya pada penyebut dan nanti tidak sama dengan 0, bukan sama dengan 0. Berarti penyebutnya kan X kuadrat min 4, tidak sama dengan 0. Karena X kuadrat min 4 maka kita faktorkan. Yang mana X plus 2 tidak sama dengan 0, X min 2 tidak sama dengan 0. Sedangkan berarti X tidak sama dengan min 2, X tidak sama dengan 2. Maka didapatlah domain atau daerah asalnya X itu tidak sama dengan min 2 dan 2. X adalah bilangan real. Nomor 7.
Ini adalah fungsi kompleks. Soal nomor 7, yaitu diketahui fx sama dengan 3x min 4 dan gx-nya yaitu 2x plus p, di mana f.g sama dengan g.f. Artinya, kita bikin dulu f.gx dan g.fx. Dotnya kita ubah jadi buka kurung, f buka kurung gx dan g buka kurung fx. Lalu kita substitusi nih, gx-nya diganti 2x plus p, fx-nya diganti 3x min 4. Setelah kita ganti, kita substitusi ke depannya. Jika f buka kurung 2x plus p, artinya fx-nya yang 3x min 4 diganti x-nya sama 2x plus p. Sama halnya dengan g buka kurung 3x min 4. G-nya 2x plus p, berarti diganti. Jadinya 2 buka kurung 3x min 4 plus p. Didapatkan seperti ini. Lalu kita kalikan pelangi, yaitu jadinya 6x plus 3p min 4 sama dengan 6x min 8 plus p. Semuanya pindahin ke sebelah kiri. Ubah tanda yang tadinya positif jadi negatif, negatif jadi positif. 6x kurang 6x kan habis. 3p kurang p jadi 2p, min 4 tambah 8 jadi plus 4 sama dengan 0. Maka p-nya ketemu adalah min 2. Selanjutnya nomor 8, diketahui fungsi. Di sini ada fx sama gx. Fx-nya itu x min 1 per x. Dan gx-nya adalah x plus 3. Nah, cukup fokus ke situnya aja. Yang diminta adalah g.fx min 1 atau inverse. Kalau gitu, berarti kamu buat juga g.fx sama dengan g buka kurung fx. Fx-nya diganti sama x min 1 per x. Lalu substitusi lagi ke gx. Gx itu kan x plus 3. Maka berubah jadi buka kurung plus 3. X min 1 per x plus 3. Samakan penyebutnya. Karena penyebutnya itu x, maka jadinya 3x per x. Karena penyebutnya sudah sama, atasnya bisa langsung digabung. X min 1 plus 3x per x. Didapatlah g.fx-nya yaitu 4x min 1. Yang diminta inverse, Kak. Oke, kita hitung inverse-nya. G.fx sama dengan 4x min 1 per x. Yang mana yang namanya inverse pakai pemisalan. Jadi kita misalin y sama dengan 4x min 1 per x. X yang di bawah pindahin ruas ke atas, temenan sama y. Tadinya bagi berubah jadi kali. Didapatlah yx sama dengan 4x min 1. Kumpulin x-nya jadi 1. 4x-nya pindahin ke sebelah kiri. Jadi yx min 4x sama dengan min 1. Setelah ini kita ubah jadiin x-nya sendirian. Berarti x buka kurung y min 4 sama dengan min 1. Karena x-nya diminta sendirian, y min 4-nya pindahin ruas lagi. Tadinya kali berubah jadi bagi. Berarti x sama dengan min 1 per y min 4. Inilah yang dinamakan dengan inverse fungsinya. Atau kalau misalnya kamu mau cepat, ada rumus cepatnya yaitu fx sama dengan ax tambah b per cx tambah d. Yang mana inversenya tinggal ubah posisi antara a dengan d. Ubah posisi dan ubah tanda. Yang tadinya positif negatif, negatif jadi positif. Balik lagi ke hasil kita tadi. Berarti g.fx inverse-nya adalah min 1 per x min 4. Yang tadinya y langsung otomatis berubah jadi x. Next, nomor 9. Nah, ini juga cukup mudah karena bentuk sederhana doang yang diminta. X per 6 tambah 5x per 21. Kita bikin KPK-nya dulu dari penyebut. 6 sama 21 KPK-nya itu 42. 42 bagi 6, 7. Kali x, 7x. 42 bagi 21, 2. Kali 5x jadi 10x. Maka didapatlah 17x per 42. Cepat ya. Nomor 10. Jika θ itu 30 derajat, nilai m dan n berturut-turut adalah, lihat ke gambar.
ada sebuah segitiga, ada tetanya di situ, depannya teta M, sampingnya teta N, miringnya teta 5. Ingat, cos teta sama dengan samping per miring. Dan sin teta sama dengan demi, depan per miring. Lalu, buat deh cosnya dulu. Mau cosnya, mau sinnya dulu, bebas. Cosnya itu samping per miring. Maka cos 30 derajat sama dengan sampingnya N, miringnya 5. Ubah deh, cos 30 kan setengah akar 3 sama dengan N per 5. Lalu kali silang. Maka didapatlah N-nya, jadi 5-nya aja yang pindah nih, karena N-nya mau dicari. Berarti 5 akar 3 per 2. Lakukan hal yang sama untuk sin. Sin kan demi, berarti depannya M, miringnya 5. Sin 30 berapa? Setengah akar 2. Kali silang juga, 5-nya aja yang pindah. Oke, maka M-nya adalah 5 per 2. Maka ketemulah N dan M-nya. Next, nomor 11. Ini 11 ya, salah ini. Nomor 11. Nilai dari sin kuadrat 60 derajat tambah cos kuadrat 60 derajat min 5 cos 90 derajat. Kalau kamu mau cara panjangnya, jangan lupa hafalkan tabel trigonometri 0 sampai 90 dan juga hafalkan sudut relasinya dari 0 sampai 360 derajat all sin tan cos. Lalu substitusi deh. Sin kuadrat 60 tambah cos kuadrat 60 min 5 cos 90. Berarti sin 60 derajat yaitu setengah akar 3, cos 60 derajat yaitu setengah. Dan cos 90 0. Maka didapat hasilnya 4 per 4 adalah 1. Atau kalau kalian sudah hafal identitas trigonometri, sin kuadrat 60 tambah cos kuadrat 60 atau berapapun itu yang alfanya sama, sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa, sin kuadrat 45 tambah cos kuadrat 45, maka hasilnya adalah 1. Tinggal dikurang sama 5 kali cos 90, yaitu tetap 1. Oke, soal nomor 12. Segitiga ABC diketahui sisi A-nya 4, sisi B-nya 6, dan sudut B-nya 45 derajat. Nilai kosinus sudut A. Yang ditanya dan diketahui adalah totalnya 2 sisi dan 2 sudut. Kok bisa? Kita cek. Diketahuinya kan ada 2 sisi sama 1 sudut. Ditanyanya itu cos, berarti 1 sudut. Totalnya 2 sisi dan 2 sudut. Jika 2 sisi dan 2 sudut, berlakulah aturan sinus. Yang mana? Itu sudut berhadapan. AC per sin B sama dengan CB per sin A. Kita substitusi angkanya, lalu kita bisa kali silang. 6 dikali sin A, 4 dikali sin 45. Ganti di angkanya. Sin 45 sama dengan setengah akar 2. Jadi sin A-nya adalah akar 2. 2 akar 2 per 6 atau akar 2 per 3 kalau kita perkecil. Yang ditanya kan cos, berarti sin tadi kan demi nih, depan per miring. Kamu buat segitiga siku-siku lagi. Depannya akar 2, miringnya 3. Yang belum ada apa? Samping. Kita buat pakai Pitagoras. Ketemulah sampingnya itu akar 7. Baru bisa nyari cos A. Cos adalah samping per miring. Itu akar 7 per 3 deh. Next, soal nomor 13. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisinya adalah A-nya 9, B-nya 7, C-nya 8. Nilai dari cos A adalah, berarti yang diketahui 3 sisi, yang ditanya 1 sudut. Totalnya adalah 3 sisi dan 1 sudut. Maka berlakulah aturan kosinus. Ini aturan kosinusnya. Cos A sama dengan C kuadrat tambah B kuadrat kurang A kuadrat per 2 CB. Kalau misalnya yang ditanya cos B,
tinggal dibalik, berarti cek. Kita lanjut untuk soal nomor 13. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisinya adalah A-nya 9, B-nya 7, C-nya 8. Nilai dari cos A adalah, nah yang diketahui kan 3 sisi nih, dan yang ditanya 1 sudut, maka totalnya 3 sisi dan 1 sudut, maka berlakulah aturan cos. Aturan cos adalah cos A sama dengan C kuadrat tambah B kuadrat dikurang A kuadrat, kecil semua ya hurufnya, per 2 BC atau CB. Kalau yang ditanyanya cos B, berarti nanti bentuknya adalah yang dikurangi B kuadrat. A kuadrat tambah C kuadrat kurang B kuadrat per 2 AC. Kalau yang tanya C, cosnya berarti dikurangi nanti sama C kuadrat. Cos C sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang C kuadrat per 2AB. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Kalau sudah tahu, tinggal substitusi angkanya aja. C kecil berada di depan sudut C besar. A kecil berada di depan sudut A besar dan B kecil berada di depan sudut B besar. Kita substitusi. Setelah disubstitusi, hasilnya adalah cos A sama dengan 32 per 112. Nah, kalau diperkecil cos A-nya yaitu 2 per 7. Selesai kan? Nomor 14. Pada segitiga ABC diketahui sisi A-nya 10, sisi B-nya 20, dan sisi C-nya adalah 60 derajat. Luas segitiga ABC. Nah, sebelumnya kalian perlu tahu ini. Luas segitiga ABC untuk trigonometri bisa setengah BC sin A, bisa setengah AC sin B, bisa setengah AB sin C. Tergantung yang diketahui dan sudut apitnya. Kalau sudut apitnya di C dan diketahuinya C, berarti lihat kanan kirinya dia. Itu A dan B kecil sisinya. Maka yang dipakai adalah setengah AB sin C. Kita ganti A dan B-nya, lalu sin C-nya itu sin 60, yaitu setengah dikali 200 dikali setengah akar 3. Didapatnya luasnya adalah 50 akar 3 cm pangkat 2. Itu kurang pangkat 2-nya ya, harusnya adalah pangkat 2. Next, soal terakhir, yaitu buktikan identitas trigonometri berikut. 1 per sin X dikurang sin X sama dengan cos kuadrat X per sin X. Nah, ini dia. Kalian perlu ingat untuk identitas trigonometrinya terlebih dahulu. Baru kita ngerjain. 1 per sin X dikurang sin X sama dengan cos kuadrat X per sin X. Kan sin X-nya belum sama nih penyebutnya. Berarti kita samain dulu penyebutnya. Dikali sin X per sin X. Yang tanda merah itu. Oke, berarti hasilnya 1 per sin X dikurang sin kuadrat X per sin X sama dengan cos kuadrat X per sin X. Karena dia sudah sama-sama penyebutnya itu sin X, kita bisa gabungkan. Setelah digabungkan, diingatkan kembali, sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Berarti kalau 1 dikurang sin kuadrat alfa sama dengan ya cos kuadrat alfa. Tuh, berarti kanan kiri terbukti sama. Maka jawabannya adalah terbukti merupakan kanan dan kiri sama atau identitas trigonometri. Oke, baik. Terima kasih telah menonton video ini. Videonya cukup sampai di sini. Jika ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, bisa melalui grup atau boleh ditanyakan langsung ke akademiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.